Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi setelah Ederson semakin dekat ke Manchester United, gue nggak tahu ya ketika gue bikin video ini sudah ke Manchester United atau belum. Tapi yang jelas ketika gue bikin video ini, kabarnya memang semakin dekat ke Manchester United dan nampaknya akan menjadi rekrutan pertama bagi Manchester United. Nah, ada nama kedua yang menarik, ini juga cukup ramai diinformasikan terutama oleh media dari Italia. Kalau tidak salah Calcio Mercato juga menginformasikan hal yang sama. Lalu juga Gianluca Di Marzio juga menginformasikan kalau Sandro Tonali ini yang dikaitkan dengan Manchester United ya, Sandro Tonali. Gue ingin ke informasi-informasinya. Manchester United telah memutuskan untuk fokus terkait dengan Sandro Tonali. Dengan apapun yang terjadi terkait dengan Ederson, Tonali adalah tim ataupun pemain tim utama yang Manchester United inginkan di Manchester United. Dan ada peluang bagus kalau transfer ini akan terjadi. Belum diketahui berapa harga dari Tonali, apakah akan 100 juta euro atau 75 sampai 50 juta euro ditambah dengan bonus. Lalu informasi dari Get Italian Football News. Manchester United dekat ya untuk mendapatkan kesepakatan terkait dengan Tonali dengan Newcastle United. Sebelumnya Laurie Whitwell terkait dengan kabar Tonali dihubungkan dengan Manchester United, dia mengatakan bahwa ya di awal tahun ini sangat kuat sekali, tapi ketika kita ketahui tentang harga, Manchester United bersikap berbeda ya setelahnya. Jadi memang nampaknya karena harga yang terlalu tinggi, maka Manchester United ya setelah mengetahui harga dari Tonali informasinya, maka Manchester United ini berbeda sikapnya ya. Agak menjaga jarak dan juga sempat dikatakan kalau Manchester United ini mendinginkan keinginan untuk mendatangkan Sandro Tonali karena harga yang memang dianggap di luar jangkauan. Tapi ya secara kesimpulan, pemain yang disebutkan oleh Fabrizio Romano juga diapresiasi oleh Manchester United ini lebih kencang dari lebih kencang pada media-media Italia yang mengabarkan atau mengaitkan Manchester United dengan Sandro Tonali. Ederson nampaknya akan datang, tapi apakah betul Sandro Tonali yang akan datang selanjutnya? Di mana ada beberapa hal yang kalau menurut gua ya ini masih menjadi semacam kayak Oke, kita bahas dari sisi teknis dulu. Gua melihat profil dari Sandro Tonali, ya Manchester United mendatangkan Ederson. Ederson ini kalau menurut gua versi keduanya mungkin ya dari Fred, dimana ya pemain dengan mobilitas tinggi, intensitas tinggi, lalu juga kemampuan duel, kemampuan mengcover dan juga melakukan marking ya terhadap gelandang-gelandang serang lawan. Menurut gue Ederson mungkin lebih baik daripada Fred, terutama dari sisi distribusi bola ke depan. Jadi itu salah satu menurut gue atribut dari Ederson yang kalau dibandingkan dengan Fred. Lainnya menurut gue hampir sama. Intensitas di situ adalah kuncinya. Nah, menurut gua profil ini cocok untuk melengkapi Kobbie Mainoo, tapi secara realita Manchester United menurut gua ya secara ringan amatiran tidak bisa menganggap bahwa Ederson ini adalah marquee playernya ataupun pemain premium yang akan secara reguler dipasangkan dengan Kobbie Mainoo. Gua lebih menganggap bahwa Ederson ini adalah ya pemain rotasi, pemain backup, sekaligus juga diturunkan dengan melihat kondisi-kondisi tertentu di atas lapangan, disesuaikan kurang lebih seperti itu. Tapi untuk starting 11, Manchester United menurut gue harus mencari pemain dengan profil berbeda nih. Dan apakah Sandro Tonali ada di profil tersebut? Seperti gue sering katakan sebelumnya, bahwa gue lebih melihat Elliot Anderson. Pemain ini menurut gue fantastis, masih berusia muda, 22-23, kabarnya seperti itu, punya potensi, dia bagus secara defensif, dia bagus secara penghubung antar lini, dia juga memiliki visi bermain yang bagus. Ketika bermain menghadapi Manchester United di Old Trafford ada assist yang luar biasa dari Elliot Anderson. Jadi dia merupakan pemain yang komplit. Hanya saja kita tahu bagaimana keadaan di bursa transfer saat ini. Elliot Anderson ini lebih dekat ke Manchester City. Tapi kalau melihat dari sisi teknis ya, menurut gua secara ringan amatiran ya pemain seperti inilah yang Manchester United butuhkan. Sementara Sandro Tonali pemain bagus, pemain luar biasa. Tapi dari sisi profil, ya gua melihat Sandro Tonali ini
merupakan seorang pemain yang memiliki teknik bagus, penguasaan bola yang bagus, visi juga bagus, dan dia semacam kayak pemain yang memang sangat cocok untuk diberikan tanggung jawab untuk memegang lini tengah. Dia pandai mengatur ritme, dia pandai mengatur tempo juga. Kemampuannya bagus, dan dia juga sudah membuktikan dia bisa bermain di Premier League. Artinya kemampuan untuk bermain dengan intensitas tinggi, juga dengan ya misalnya duel-duel fisik yang banyak terjadi di Liga Inggris, dia bisa beradaptasi dengan bagus. Hanya saja tidak bisa tidak melihat juga pemain lain yang ada di skuad Manchester United saat ini. Dan gua melihat profil dari Sandro Tonali kalau dipasangkan dengan Kobbie Mainoo, mungkin disitulah keadaannya yang menimbulkan tanda tanya besar. Karena Kobbie Mainoo menurut gua kalau melihat dari beberapa pertandingan bersama dengan Michael Carrick, terutama pertandingan-pertandingan di akhir kompetisi ya, Kobbie Mainoo lebih mengambil peran sebagai penghubung. Kobbie Mainoo lebih mengambil peran sebagai penjaga ritme permainan, irama permainan, sekaligus juga ya menentukan arah permainan dari lapangan tengah. Jadi dia nampak yang memang lebih memegang posisi lini tengah, sementara Casemiro sendiri mungkin agak sedikit lebih ke belakang. Nah, di situ yang gua pikir ketika ada Sandro Tonali, siapa yang akan mengambil peran, dan menurut gua perannya kok hampir sama. Sementara menurut gua idealnya memang ada situasi yang berbeda terkait dengan fungsi dan juga karakter dari pemain lini tengah Manchester United. Ya seperti kayak fungsi ataupun karakter atribut dari Ederson yang gue nilai memang berbeda dengan Kobbie Mainoo. Dan gue harapkan gelandang yang lainnya juga memiliki karakter yang berbeda dengan Kobbie Mainoo maupun juga Ederson. Nah disinilah yang gue melihat bahwa Sandro Tonali apakah menjadi sebuah nama yang ideal. Sementara ya gue juga sadar bahwa Elliot Anderson sangat sulit ya untuk didatangkan. Nah balik lagi terkait dengan Sandro Tonali, tidak bisa tidak dilihat juga bagaimana keadaan dengan Newcastle saat ini. Newcastle United menurut gua mengalami musim yang berat saat ini ya. Mereka terdampar di posisi yang sangat jauh dari yang mereka harapkan. Mereka tidak akan berkompetisi di Eropa untuk musim depan. Mereka juga baru saja melakukan transfer yang cukup tinggi terkait dengan Anthony Gordon ya ke Barcelona. Lalu ada kemungkinan Lewis Hall juga misalnya akan cabut. Apakah Sandro Tonali juga akan cabut? Beberapa waktu yang sebelumnya Bruno Guimaraes juga sempat disebut-sebut ya. Eddie Howe juga menurut gue pastinya akan ada evaluasi terkait dengan Eddie Howe. Newcastle United di 2 musim sebelumnya menurut gue ataupun 3 musim sebelumnya ya memang nampak bergerak ke arah yang positif, tapi musim ini mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan evaluasi-evaluasi seperti ini yang akhirnya membuat gue mereka tidak berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Apakah mereka akan mencari income ya katakanlah seperti itu dengan menjual pemain-pemain bintang ya. Tapi yang jelas nampaknya mereka juga akan melakukan rebuild ataupun pembangunan ulang dari skuadnya. Apakah hanya pemain saja ataukah termasuk dengan head coachnya, di situ tanda tanyanya. Dan ini juga yang ada kaitannya dengan Sandro Tonali. Kenapa? Gua menilai Sandro Tonali ini merupakan komponen penting dari Newcastle United, skuad Newcastle United, sehingga di dalam situasi seperti saat ini di mana mereka ingin membangun ulang skuadnya, mereka juga butuh kerangka-kerangka yang tidak dirubah. Artinya kerangka-kerangka yang memang kokoh. Dan gue menilai ada beberapa pemain ya di Newcastle United seperti kayak Bruno Guimaraes misalnya, termasuk juga Sandro Tonali yang nampaknya akan betul-betul dijaga oleh Newcastle United supaya jangan lepas. Walaupun ada beberapa kabar yang mengatakan Sandro Tonali ingin keluar segala macam, tapi belum ada konfirmasi resmi. Nah dari situlah gue juga berpikir nampaknya peluang bagi Newcastle United untuk melepas Sandro Tonali ini kecil. Kalaupun iya, pastinya dengan angka yang sangat tinggi sekali. Dan angka yang sangat tinggi sekali ini juga nanti ada kaitannya dengan keadaan di Manchester United. Bagaimana Manchester United, apakah mau mengeluarkan misalnya 100 juta euro untuk mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle? Mereka juga harus melihat ya, misalnya posisi apa saja yang mereka ingin perkuat di bursa transfer musim panas ini, dan berapa kira-kira angka yang harus mereka keluarkan. Jadi ini juga keadaan yang membuat akhirnya menurut gue dikombinasikan dengan keadaan teknis dari Sandro Tonali sendiri,
sepertinya gue bisa jadi salah ya, tapi gue pikir kok tidak ke arah sana gitu loh, tidak ke arah Sandro Tonali, walaupun ada beberapa informasi yang juga menyebutkan Sandro Tonali ini tetap berada di daftar pemain yang dipertimbangkan oleh Manchester United. Tapi tentu saja dipertimbangkan bukan berarti akan sudah pasti didekati gitu loh, karena kalau kita berbicara terkait dengan pemain yang berada di daftar yang diinginkan oleh Manchester United kan bukan hanya Sandro Tonali, ada beberapa nama lainnya. Namun demikian, gue ulangi lagi, gue tidak beranggapan bahwa Sandro Tonali pemain jelek. Enggak ya, gue berpikir dia pemain luar biasa. Gue saksikan betul ketika Sandro Tonali misalnya menghadapi Manchester United, bagaimana pergerakannya, bagaimana kualitas umpan-umpannya. Tapi itu saja tidak cukup menurut gue. Ada banyak faktor lainnya yang juga harus dilihat, sehingga akhirnya katakanlah bisa membuat sebuah kesimpulan yang, kalau menurut gue kesimpulan yang tentu saja hanya ringan amatiran, apakah iya atau tidak ke Manchester United. Nah, yang menarik adalah kalau seandainya Elliot Anderson tidak ke Manchester United, lalu Sandro Tonali juga tidak ke Manchester United, siapa selanjutnya? Manchester United ingin untuk mendatangkan pemain lini tengahnya bahkan sebelum Piala Dunia dimulai ya, harapannya seperti itu, atau ya tidak sampai berlarut-larut ataupun ketika preseason dimulai. Apakah Ederson yang sudah pasti datang ini, menurut gue hanya tinggal menunggu waktu saja sebagai nama pertama, lalu nama keduanya misalnya Matheus Fernandes atau nama lainnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.